Seperti janji kami, sekarang kita berikan kesempatan kepada jamaah yang hadir untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Boleh angkat tangannya? Banyak nah. Karena Ustadz warna ada hijau-hijaunya, saya ada hijau-hijaunya. Gimana kalau dari yang warna hijau? Silakan. Yang warna hijau. Boleh maju ke depan. Ibu sebutkan nama dan dari mana. Silakan Ibu. Kalau bertanya orang di sini Bu dikasih hadiah. Siap. Ini hadiah Pak Ustadz, saya pegang dulu. Ya hadiahnya ini. Monggo. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Perkenalkan saya Melda dari Majelis Ta'lim. Melda. Iya, dari Majelis Ta'lim An-Nisa Kecamatan Biring Kanaya. Oke. Ya yang saya mau tanyakan tadi Ustadz, pada saat Ustadz memaparkan tentang berburu ampunan, Ustadz mengatakan bahwa yang sudah tidak bernafsu sama laki-laki itu silahkan beritikaf di masjid atau memperbanyak ibadah di masjid. Nah, bagaimana dengan kita-kita mungkin yang masih 40-an ke bawah itu Ustaz saya? Ustaz ya? Ya seperti saya misalnya. Masya Allah. Enggak dong, ya, maksudnya, lewat. Kira-kira keutamaan yang kami dapat yang beribadahnya di rumah itu apakah sama dengan yang beribadah di masjid? Karena tentunya kami pun ingin memperbanyak ibadah Ustaz di bulan Ramadan. Apakah dengan tanpa ke masjid dan kita beribadah di rumah pun itu kemuliaan dan nilai ampunan dari Allah itu apakah bisa dikategorikan sama dengan yang masjid? Baik. Terima kasih hadiahnya dari Gajah Duduk. Ini yang versi mutakhir baru dan asli. Ada monokromnya, logonya ini monokrom. Tanda monokrom dan ada tulisan bahasa Arab. Nah, itu ini artinya ini bahasa Arabnya Ibu. Bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan, ini bukan handuk mandi. Bukan handuk mandi. Ya, ini Pak Ustadz itu tangannya udah begini. Dari Sabang sampai Merauke. Kenapa Sabang sampai Merauke? Karena Gajah Duduk Hasanah Nusantara. Mantap. Namanya Kembang. Namanya Nusantara Kembang. Ini Bu. Saya yang gemes nih. Dia kira nanti Bu, Pak Ustadz. Orang dia kira nanti dia bilang enggak ada isinya itu. Saya kasih lihat. Ada isinya. Ada isinya. Warnanya coklat tua. Hah? Coklat tua. Bisa dipakai bapaknya sholat taruh ini. Hah? Burgundi. Tanya nenek tak dulu kalau mau pergi beli ada bilang ada warna burgundi. Coklat ji. Gak ada. Kak, ibu-ibu milenial ji tetap burgundi. Kita dulu coklat. Engkau masih cola. Ini Bu, Ibu Melda, selamat dipakai suami berjamaah sama anak ke masjid. Terima kasih Ibu Melda. Terima kasih. Kembali ke tempat. Apa tadi pertanyaan? Ya. Kalau ibadah di rumah, keutamaan dapat ampunan sama. Bagaimana perempuan yang masih muda, ibu-ibu yang masih haid misalnya ya, masih produktif. Bagaimana kalau mau itikaf? Bagaimana dia mau bertobat kalau dia mau ke masjid? Jawabannya kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana, sahabat dasar tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat dasar, kita sampai di bagian akhir perjumpaan hari ini dan kita tengah membahas mengenai bagaimana keutamaan berburu ampunan di bulan suci Ramadan. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, tadi pertanyaan Ibu Melda masih belum dijawab. Apakah keutamaan kalau orang, ya perempuan terutama yang di rumah itu sama dengan yang berangkat ke masjid? Sampai detik ini Bu, tidak ada dalil ataupun fatwa ulama yang melarang perempuan ke masjid. Tidak ada. Yang ada Nabi pernah bersabda, wanita tidak dianjurkan ke masjid, tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Nah sekarang kalau ibu mau ke masjid, ya terpulang ke niatnya ibu. Kalau ibu mau ke masjid karena takarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada masalah. Tapi kalau ke masjid, so force, so kekuatannya, hedon, pamer-pamer, menarik pesona. Kan kelihatan gitu orang yang mau pergi konten. Kan sekarang ini semua mau di konten.
Ya, kentara itu. Kalau dia betul-betul hanya mau pergi beribadah kepada Allah, dia tidak bertabarruj dengan berlebihan. Jilbabnya seadanya. Ini jilbabnya itu ada memang itu jilbab kuliah banyak rombe-rombenya. Banyak sekali. Iya toh, ada begitu, ada. Kalau bisa ibu kudung sholat jangan menarik perhatian laki-laki. Jangan warna menjolok. Itu sekarang saya lihat, kalau dulu waktu saya kecil, perempuan itu rata semua di belakang, warnanya putih. Sekarang seperti nano-nano. Coklat, biru, abu-abu, krem, macam-macam nih. Nggak enak nih dilihat, kabur di mata. Ya kan? Kalau Arab, mereka perempuan rata-ratanya hitam. Memang itu supaya tidak menarik perhatian. Ya, nah ibu-ibu selama niatnya mau mendekatkan diri kepada Allah, silahkan. Tapi kalau ibu khawatir banyak godaan di jalan dan di tempat, apalagi tidak dapat izin dari suami, ibu lebih utama di rumah. Boleh bertobat di rumah, di mana saja boleh. Bukan cuma mesti di masjid, di rumah juga boleh. Itulah sebabnya Bu, kalau ada rezeki bikin ki rumah baru atau ada mi rumah tak sekarang, bikin maki sedikit di situ tempat untuk berdoa. Ya musola misalnya kecil-kecil 2 kali 2 meter ya. Kalau saya di rumahnya Mama Nyece itu di tempat ada memang khusus, rasanya ndak risiki kalau mau dienjak. Kenapa? Karena selalu nak tempati mengaji, berdoa, sholat. Meskipun kecil ndak mesti ada ruangan. Itu tempat khusus. Misalnya ya kita bikin seperti itu supaya ada ibu ada masalah datang ke tempat sujud itu. Bu kalau capek maki berdiri, capek maki duduk, beban hidup ini berat sekali, jangan lupa ada lantai tempat untuk bersujud. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, begitu ya, Bu. Boleh ibu mau ke masjid silakan. Yang ada selisih pendapat ulama kalau perempuan haid. Gimana kalau perempuan haid? Saya sependapat dengan ulama mengatakan tidak usah masuk masjid, cukup di pekarangan masjid. Dulu memang dilarang. Kenapa? Karena penyebabnya dilarang dikhawatirkan bocor. Nah, sekarang yang dikhawatirkan itu kalau menyentuh najis kita, menyentuh sajadah atau lantai masjid. Nah sekarang tidak ada lagi seperti itu. Maka ada ulama kontemporer, maka silakan yang penting yakin tidak bocor. Tapi ada yang lebih, tapi ini kan rumah ibadah suci. Maka kalau saya menganjurkan kalau ada di teras saja seperti ini, di luar saja ya. Kalau tengah hari jangan mi. Panas gitu, tidak sempat maki berdoa kalau panas mi begini. Ya Bu, you understand? Yes. Oke, thank you. Ada lagi mau bertanya? Silakan. Silakan, angkat tangan ya mau bertanya. Oke, mana dia? Boleh maju silakan. Berdiri. Sampaikan ini pertanyaannya. Majelis Talim Humairah. Ya, perkenalkan diri dulu. Bu. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu Majelis Taklim dari berbagai kecamatan. Dan selamat Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, poin hari ini adalah berburu ampunan. Oh maaf, ya. Nama saya Ian dari Majelis Taklim. Nama? Ian. Ian. 3 huruf. Iya. Saya juga 3 huruf. Das. Enggak dong. Enggak dong. Belakangnya masih ada. Ya Ibu Ian. Ya. Saya dari Majelis Taklim Humairah. Persatuan Ibu-Ibu Majelis Taklim Istri Pegawai Telkomsel. Telkomsel. Baik. Insya Allah. Saya pakai Telkomsel dari Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Silakan Ibu Humairah. Ibu Ian. Silakan. Baik, Bu. poinnya hari ini adalah berburu ampunan di bulan Ramadan. Nah, baik Ustaz. Ini kalau misalnya kita ada dosa begitu memasuki bulan Ramadan kan terhapuskan semua. Nah kalau misalnya dosa dengan sesama manusia yang masih hidup kita bisa minta maaf, otomatis Allah pun memaafkan. Bagaimana kalau kita punya dosa dengan orang yang sudah mendahului kita dan kita belum sempat minta maaf? Cerdas sekali. Masya Allah. Pertanyaannya Ibu bikin susah saya. Ini hadiahnya Ibu. Kalau tadi namanya Mika
Tadi Nusantara Kembang. Ini namanya Mika Kembang. Ada juga kue Bugis namanya Mika di? Ada. Ya toh? Oh, Bingka. Bingka. Memang Beda. kupancing jaki ibu. Bisa itu tidak ku tahu itu Bingka yang segi 5. Dari nak kecil nabi kinga ngama makku. Kue Mika. Oke. Ini ada isinya. Dari Gajah Duduk Pak Ustadz. Gajah Duduk. Oh, Ya. cantiknya warnanya, Masya Allah. Warna hijau. Serasi dengan jilbabku. Jilbabnya. Baju. Oh, ini serasinya bajunya. Sama Pak Ustadz. Nah, ini. Cocok nih. Masya Allah. Masya Allah. Gajah Duduk. Ya, silakan. Ibu tahu kenapa disebut Gajah Duduk? Karena Ya karena gajah dari dulu. Karena gajahnya tidak pernah berdiri. Silahkan Ibu. Terima kasih Ibu Ian. Terima kasih Ustaz. Makasih. terima kasih Ibu Ian, terima kasih. Ya. Selamat kembali ke tempat. Saya mau tegaskan kembali Bu ya. Tidak semua orang yang hidup dan dapat menikmati Ramadan otomatis diampuni dosanya. Tidak. Hanya mereka yang meraih ampunan. Yang datang meminta ampun. Ya, tadi sudah dijelaskan caranya. Nah sekarang kalau kepada sesama manusia, itu kan kalau syarat-syarat, tadi cara, ini syarat. Syarat bertobat itu 1 menyesal, 2 mengakui, ku akui salah kak itu, saya menyesali sekali, hilap kak. Ya, yang ketiga jangan ulang. Ya, yang keempat ganti dengan kebaikan. Tadinya kita suka ngambil uang tipu-tipu pembeli. Nah, ya. Cara tobatnya yang keempat tadi ganti kebaikan, yang kelima minta maaf sama yang bersangkutan. Kalau sama manusia, kalau ibu pernah menyakiti suami dan pernah mengkhianati suami, minta maaf dan sebut, maafkan saya. Ada uang tak hilang dulu, yang sampai kita pecat sopir, saya yang ambil itu Pak. Hilap kak. Kalau perlu ibu ambil air anu tu yang di tetes mata. Menyesal apa? Menyesal. Ya. Nah, kalau suami bilang saya maafkan, oke, selesai masalah. Tapi kalau sama tetangga, ini agak susah. Maafkan saya, kenapa? Ada hilang dulu pot bunga tak? Itu saya ngambil, ku ganti catnya. Itu itu syaratnya memang. Harus ganti. Memang agak berat Bu. Maka Nabi pernah bilang, andai kau boleh dosa kepada sesama manusia dengan kepada Allah, suruh kau pilih, lebih dosa kau kepada Allah. Semua dosa pasti diampuni kalau Allah. Satu dosa tidak diampuni Allah Ibu. Apa itu? Musyrik. Apa itu? Menduakan Allah. Ya, jadi jelas Ibu. Ya, kalau sama manusia harus datang minta maaf. Oke Bu? Nah, Terjawab ya Bu. Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Maka segeralah datang. Ini adalah hidangan yang Allah persembahkan kepada seluruh umat muslim. Ada yang datang, tentu ada juga yang tidak datang. Ada yang mencicipinya sedikit-sedikit. Ada yang dicicipi sepenuh hati. Kita berharap hidangan Ramadan ini kita nikmati sebaik-baiknya, dengan cara mempersembahkan ibadah sebaik-baiknya. Kalau kita punya dosa dan kesalahan, wala tayasu mir rauhillah. Jangan putus asa kata Allah. Datang kau bertobat, dan kalau kita datang bertobat, Allah sampaikan, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih Mas Bayu.